Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru dan adik-adik pelajar SMA di mana saja berada. Berikut saya akan sampaikan simulasi pemilihan mata pelajaran dalam kurikulum prototipe bagi siswa SMA, sekaligus apakah kiranya semua sekolah sudah akan menerapkannya di tahun ajaran baru nanti. Namun sebelum kita bahas, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Tinjauan yang saya sampaikan ini terkait dengan adanya pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, Pak, saya mau nanya mengenai kurikulum 2022. Saya ingin berkarir dalam bidang saham dan perusahaan. Bidang pelajaran yang saya ambil ekonomi dan sosiologi. Nah, apakah masih boleh mengambil geografi walaupun tidak terikat oleh karir tersebut, dengan alasan untuk sebagai pengalaman dan pengetahuan lebih? Dan terakhir, dengan karir saya inginkan, jika saya tidak mengambil satu pelajaran MIPA, apakah boleh? Karena dalam pelajaran IPA tersebut tidak termasuk ke dalam karir saya, yaitu dalam bagian saham dan perusahaan. Mohon dijawab Pak, karena saya sebenarnya setuju dengan kurikulum ini. Jadinya ini tidak merepotkan kami sebagai siswa untuk mempelajari semua bidang peminatan. Akan tetapi kekurangannya pasti akan banyak kelas kosong nantinya, karena ini pastinya akan banyak perbedaan pelajaran yang akan dipilih. Terkait ini betul Bapak Ibu sekalian, jadi pemilihan jurusan nanti memang sesuai dengan apa yang ingin dipilih oleh peserta didik ketika melanjutkan kuliah. Kita akan bahas nanti. Terkait dengan kurikulum 2022 ini, disebutkan 2022 maka akan diberlakukan di tahun 2022. Ini akan diberlakukan di semua sekolah. Alasannya Bapak Ibu sekalian adalah ini disebutkan di sini, pemerintah sudah mempersiapkan. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini sudah disimulasikan di beberapa sekolah yang dipilih oleh pemerintah, sehingga di tahun ajaran baru nanti 2022-2023 ini sudah akan diberlakukan. Hanya saja berlakukannya adalah bagi calon siswa kelas 10. Untuk siswa kelas 11 di tahun depan dan kelas 12 akan menuntaskan kurikulum K13. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada dukungan yang diberikan untuk guru dan tenaga pendidikan terkait penerapan kurikulum prototipe. Jadi kalau untuk sekolah penggerak ini melakukan pelatihan sinkronisasi, ya, jadi sinkronisasi semua. Namun untuk non penggerak masih ini secara umum, ya, pemerintah akan melakukan 4 ini tahapan. Yang pertama micro learning. Jadi melakukan pelatihan sinkron kurikulum prototipe berupa modul-modul belajar mandiri yang tersedia secara daring yang dapat diakses oleh semua sekolah untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka. Jadi disediakan ini. Lalu berbagai bentuk sumber belajar juga disediakan, narasumber kurikulum prototipe juga disediakan. Jadi nanti kemungkinannya akan ada pelatihan ya bagi Bapak Ibu guru. Lalu pengembangan komunitas belajar juga disediakan. Inilah yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk sekolah yang belum mengikuti sekolah penggerak di tahun ini. Sehingga di tahun 2020 nanti memang karena kurikulum itu harus berlaku secara nasional, tidak ada pembedaan ya. Semua sekolah sudah harus menggunakannya. Lalu terkait dengan muatan kurikulumnya, ini nanti yang akan dimuat di rapor. Untuk kelas 10 ini ya, kalau di K13 ini agama itu 3 jam, maka di sini tinggal 2 jam dikurangi. Lalu PKN tetap 2 jam ya. Di K13 ini dipakai 3 jam, ada juga yang 2 jam. Lalu bahasa Indonesia dikurangi jadi 3 jam, matematika juga 3 jam. Ini semua harus diambil. Lalu IPA, fisika, kimia, biologi, ini semua siswa, jadi tidak ada lagi penjurusan akan mengambil ini. Apakah minat di IPS atau di IPA, mata pelajaran IPA ini wajib ya. Kemudian begitu juga IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi ini wajib diambil ya. Masing-masing ini hanya 2 jam pembelajaran, jadi sangat singkat sekali kalau dibandingkan dengan yang digunakan di K13. Lalu bahasa Inggris hanya 2 jam, ini sama dengan K13. Informatika ini akan ditambahkan di kurikulum. Kalau di K13 informatika ini adalah pelayanan ya. Ini kembali dimasukkan. Lalu peserta didik akan memilih minimal 1 seni budaya yang disediakan oleh sekolah. Dan satu lagi ini muatan lokal harus ditambahkan 1. Ini alokasi 2 jam per minggu. Namun ketentuannya disebutkan di sini. Seperti halnya di SMP, untuk kelas 10 IPA terdiri dari kimia, fisika, dan biologi. Jadi semuanya diambil. Lalu IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Dan ini satu, sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi sejarah. Sebelumnya juga ini di kurikulum KTSP ini digabung
313 dipecah sehingga alokasi jamnya bertambah, ini kembali digabung ya. Lalu di sini acuannya minimal 25% jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek co-kurikuler. Jadi harus ada proyeknya. Ini juga dibuat alokasi proyek per tahun setiap bidang studi ya, 36 jam. Untuk muatan lokal opsional, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain. Jadi kalau misalnya tidak ada muatan lokal, ini boleh ditambahkan ke bidang studi yang lain, misalnya informatika atau matematika. Untuk kelas 11-nya di sini sudah mulai ada pemilihan. Jadi siswa kelas 11 itu sudah memilih mata pelajaran apa yang akan diambil ya. Untuk agama ini tambah 1 jam, jadi ada 3 jam ini. Kemudian untuk Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia ditambah jadi 4, matematika juga 4, bahasa Inggris tetap. Kemudian seni minimal diambil 1 ya, ini alokasinya 2 jam, PJOK 3 jam, sejarah 2 jam. Inilah mata pelajaran umum yang akan diambil untuk kelas 11 dan kelas 12. Lalu untuk kelompok MIPA, biologi kimia, ini asosiasi atau pilihan. IPS juga pilihan, nanti kita lihat simulasinya. Namun acuannya adalah minimal ini setiap kelompok ini diambil 1. Apakah pilih mata pelajaran IPS, kelompok IPS, maka harus mengambil 1 kelompok IPA. Nah, untuk kelompok bahasa ini bebas, tidak diambil kalau misalnya memilih IPS ya. Lalu prakarya ini ada 2 jam pembelajaran bebas, muatan lokal seperti opsi tadi. Sebutkan pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. 22 jam dialokasikan untuk mapel pilihan dari kelompok IPA, IPS, bahasa dan seni budaya serta vokasi. Hanya mapel kelompok umum hijau dalam tabel yang diintegrasikan dengan proyek co-kurikuler. Jadi yang co-kurikulernya yang ini ya, yang hijau. Oleh karena itu kelompok IPA, IPS ini tidak diintegrasikan dengan co-kurikuler. Lalu pilihan 1 ya, itu untuk kelompok IPA dan kelompok IPS diselenggarakan bila satuan pendidikan memiliki sumber daya yang mencukupi. Jika sekolah membuka kelompok ini, siswa wajib mengambil minimal 1 mata pelajaran dari tiap kelompok. Jadi diharuskan 1 mata pelajaran setiap kelompok minimal, apapun kemudian jurusan PTN-nya, minimalnya memilih 1 mata pelajaran. Inilah nanti tampilan di rapor ya. Jadi masing-masing ini sudah ada jumlah jamnya. Ini hanya saja nanti tergantung pilihan siswa. Kalau siswa pilih ekonomi, sosiologi, dan 1 matematika lanjutan, maka itulah yang muncul di rapor. Kalau pilih informatika bisa juga ya, yang lain tidak akan muncul di rapor. Kemudian simulasinya begini ya, contoh ilustrasinya juga disebutkan di sini. Untuk Ani yang ingin kuliah di kedokteran, maka ia boleh mengambil mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Jadi yang diambil di kelas 11 tidak boleh berubah di kelas 12. Nah, untuk umum ini disebutkan sama seperti tadi, agama, PKN, Pancasila ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, penjas, sejarah. Jadi tik ini nggak diambil, lalu kemudian diambil biologi kimia, ini 2 kelompok IPA, dan 1 kelompok IPS diambil sosiologi, 1 kelompok bahasa diambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Itu boleh ya. Jadi bisa, atau bidang studi yang lain juga. Nah, lalu yang kedua, Wayan ingin mengambil bisnis atau teknik sipil. Pelajaran yang diambil ini adalah umum sama. Lalu di kelompok IPA, Wayan mengambil fisika, matematika, peminatan. Nah, kemudian IPS mengambil ekonomi, geografi karena ada kaitannya dengan jurusan yang diambil. Dan Wayan boleh tidak mengambil bahasa. Jadi artinya di sini 4 bidang studi yang diambil, 2 kelompok IPA, 2 kelompok IPS boleh. Atau 3 kelompok IPA, 1 kelompok IPS juga boleh karena mensyaratkan minimal ya 1. Jadi di sini disebutkan Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran. Namun tidak boleh kalau di sini misalnya seperti pertanyaan tadi karena teknik sipil misalnya, jadi mengambil fisika, matematika, peminatan, kemudian kimia, kelompok IPS-nya tidak diambil, tidak boleh. Minimal 1 ini harus diambil ya. Nah, itulah barangkali ya informasi terkait dengan pemilihan jurusan untuk siswa SMA kelas 10, 11, 12 karena paling nampak perbedaannya adalah di tingkat SMA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.